Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Yunemini. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 102-2021-0022. Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi. Di sini ada 5 materi. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yang kedua, tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yang ketiga, konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yang keempat, teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Yang kelima, implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Nah, materi yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Nah, menurut Jean Piaget ini adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Nah, Jean Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Nah, di bagian yang kedua, tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Ada 4 tahapan menurut teori Jean Piaget ini mengenai tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, tahapan sensori motor. Nah, ini terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Nah, tahapan ini merupakan tahap pertama yang menandai perkembangan kemampuan serta pemahaman spasial. Jadi di usia ini kemampuan bayi atau anak masih sangat terbatas. Nah, bagian yang kedua, tahap operasional. Nah, tahap operasional ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Nah, pada masa ini si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungannya dan sudah bisa mengumpulkan warna, bentuk-bentuk, gambar. Yang tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi di anak usia 7-11 tahun. Pada umur ini, anak sudah bisa mengklasifikasikan dan mampu mengurutkan objek serta situasi-situasi yang dihadapinya. Nah, pada tahap ini, anak juga mampu menilai dan berpikir secara logis. Bagian yang keempat, tahap operasional formal. Nah, tahap ini terjadi pada anak usia 11 tahun ke atas. Tahap perkembangan ini si kecil sudah mulai berpikir abstrak dan menggunakan nalarnya. Ia juga sudah bisa menarik kesimpulan dari berbagai informasi dan juga sudah memahami konsep abstrak seperti norma-norma dan sebagainya. Nah, bagian yang ketiga yaitu konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yaitu ada 3. Yang pertama itu bagian dari skema. Nah, skema ini adalah suatu pemberian yang digeneralisasikan atau suatu rencana atau struktur. Nah, bagian yang kedua, asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah perpaduan individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, asimilasi atau terjadi ketika kelompok atau individu berinteraksi atas dasar keterbukaan dan toleransi menarik sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan manusia lain. Bagian yang ketiga yaitu akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses pengembangan perjanjian sementara antara individu atau kelompok yang berkonflik atau melakukan permasalahan. Nah, teori bagian yang keempat yaitu teori Vygotsky. Nah, teori Vygotsky ini beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar. Nah, perkembangan anak didukung oleh faktor sosial.
Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif seorang anak diperoleh dari keterlibatannya di dalam masyarakat. Nah, bagian yang kelima yaitu implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Nah, pembelajaran tidak harus berpusat pada peserta didik saja. Materi yang dipelajari harus sama-sama terlibat pembelajaran, metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Nah, guru harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif peserta didik dalam memasuki stimulus pembelajaran. Mungkin ini saja penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom, terima kasih.